Bab 1341-1345. Bab 1341, Pembukaan Makam Surgawi. Sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Tadi, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah tegang Sun Er dan berkata, orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan. Aku tahu itu. Sun Er merajut alisnya. Nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak terduga bahwa bahkan ayahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu mengungkapkan wajah mereka satu demi satu. Haha, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan membela Gu Yuan. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita. Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan menggosok hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah padam ketika dia mendengar suaranya yang lembut. Matanya yang cantik memotong Xiao Yan dengan cara yang indah dan tidak senang. Namun, ekspresinya sedikit santai. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. Ayo kembali dulu. Xiao Yan GG, Anda sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu selama 2 hari sekarang dan kita akan dapat memasukinya bersama. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Joy melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia khawatir tetua dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah teratasi. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti batu giok saat dia dengan lembut berterima kasih padanya. Dia menduga bahwa Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyuman. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Wajahnya berisi kemerahan cerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa santai. Kehangatan muncul di dalam hati Xiao Yan saat mempelajari orang yang ada di pelukannya. Tangannya dengan lembut bersandar pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terkubur dalam rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, tampaknya kelelahannya berangsur-angsur menghilang. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita itu saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang superior. Semua penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang untuk mengganggu kelompok Xiao Yan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Namun, keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar ke pegunungan. Bahkan kelompok Xiao Yan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiao Yan dengan cepat memahaminya. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul pelan. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan hal-hal kepada kelompok Xiao Yan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Tak terhitung banyaknya ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang,
energi dari saat mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan Do mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka, ekspresi Sun Er menjadi sedikit muram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan beberapa kecerdasan. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, ya. Xiao Yan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi pada tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 Dozuns atau lebih lemah. Mereka hanyut tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 Dozun. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga, itu benar-benar berada di puncak kelas Dozun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Secara normal, jarang ada orang yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhurku, Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya. Ini, dikabarkan bahwa itu adalah bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kami, Sun Er menjawab tanpa daya. Sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan saat kita sampai di sana. Mari masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita. Xiao Yan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berkaitan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke dalam pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka sebagian besar ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu mereka, tidak ada banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu yang dengan hormat menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat pergi. Terbang berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini, cukup banyak tokoh telah berkumpul di sini. Mata Xiao Yan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang dikenalnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapannya membeku. Aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hun Ya, mata Xiao Yan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Xiao Yan GG, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia dipanggil Hun Ya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiao Yan. Aye, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hun Ya. Dari tebakannya, orang ini sepertinya sama sulitnya dengan Gu Yao. Orang-orang jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao. Oh, sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Dia melirik kemana Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok melayang di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiao Yan mendarat di grup ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia terkejut sebentar sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk padanya. Sisi timur adalah orang-orang dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi. Sebagian besar waktu, yang masuk adalah anggota generasi muda.
Lagi pula, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke sekelompok orang dengan tanda kilat di dahi mereka dan mengangguk. Kamu sudah bertemu orang-orang dari klan Yan. Di sisi barat adalah orang-orang dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib. Xiao Yan berbelok ke barat. Sekelompok individu putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lain masing-masing hanya memiliki 2 tempat. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka ketika dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Sun Er berkata dengan lembut saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Bang! Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara keras yang mengejutkan dipancarkan dari ruang kosong, dan retakan spasial seluas 10.000 kaki menyebar di langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial setinggi 1.000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini adalah makam surgawi, iya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Bab 1342, Memasuki Makam Surgawi. Pintu ruang kuno berdiri di antara langit dan bumi. Sebuah aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa setiap orang bergetar. Semuanya harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada lebih banyak orang yang masuk. Sosok tua Elder Tong Xuan tergantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Ini terus berlanjut bahkan sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiao Yan GG, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia sangat tidak terbiasa dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiao Yan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Sebuah cahaya menyilaukan meletus darinya dan menerangi tanah. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, harap bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkan Anda. Penatua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar. Xiao Yan merenung. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiao Yan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura padat dari zaman kuno bergulir seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu. Gu Zhen juga masuk. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiao Yan saat itu. Di belakang pria itu ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling membuat Xiao Yan terkejut adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, para tetua meminta Gu Zhen untuk menggantikannya.
Sun Er dengan lembut menjelaskan. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini. Xiao Yan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawan, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin menembus kelas Douzun untuk menjadi Douseng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiao Yan merasa pencapaian Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tetapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun. Karakter seperti ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang luar biasa gigih untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Xiao Yan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum ketika berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Anda dapat kembali ke paviliun bintang jatuh terlebih dahulu jika sesuatu terjadi. Petik 2. Hati-hati. Dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya intens dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak intens tiba-tiba muncul, dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat berkabut kadang-kadang memiliki beberapa cahaya api aneh berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruang dan muncul. Douqi di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lain telah diangkut ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Itu bahkan lebih kuat dari energi alam Gu. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alami yang terkandung di dalam udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi harapannya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan, dan bertanya, ke level mana Xiao Yan GG ingin pergi? Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, kita punya 3 tahun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia menyadari karakternya. Setelah datang ke sini, wajar saja jika dia tidak akan menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo bergerak. Makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk berjalan, Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiao Yan GG mungkin mencapai puncak bintang 5 Douzun. Tentu saja, jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh, begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat diaglomerasi ketika Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan. Ini adalah tubuh energi. Xiao Yan terkejut saat melihat sosok ilusi ini. Dia belum mendeteksi pendekatan hal ini. Mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri.
Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah engah terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang telah saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiao Yan GG, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembak inti energi ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Mengikuti peredaran mantra api, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia terpana merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memperbaiki energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota badan dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara itu merembes masuk menyebabkan Xiao Yan merasakan energi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi pamungkas ini sangat menghormatinya. Ini adalah tanah harta karun yang misterius. Petik 2. Xiao Yan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke Douzun Bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa jernih yang manis menyebar dengan lembut. Xiao Yan GG, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiao Yan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Bab 1343, Pelatihan Pahit. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia diselimuti keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun yang hadir. Keheningan yang mati ini tetap untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara angin kencang yang rendah dan dalam muncul. Sebuah tangisan rendah bercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat 2 sosok kabur. Hanya setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar kedua orang itu. Angka-angka ini memiliki rongga mata kosong yang melayang-layang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikitpun. Energi agung melonjak ketika mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Hei, serang! Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiao Yan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakannya yang keras terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul dari tempat lain di samping Xiao Yan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan yang dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi jauh lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sesaat sebelum dengan cepat berhenti. 2 sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa. 5 potong. Xiao Yan membuka telapak tangannya.
5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan saat melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang indah, "Xiao Yan GG, saya telah menang lagi kali ini." Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan badan energi ini berada di kelas Douzun Bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan skill Dou. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak dapat menandingi Sun Er. Serap inti energi terlebih dahulu. Aku akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkannya. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat tertekan untuk meningkatkan kekuatannya. Karenanya, dia tidak mengucapkan penolakan yang sia-sia. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiao Yan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiao Yan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melalui tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan berubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya, tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energinya tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh hanya tampak seperti kelas 2 atau kelas 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiao Yan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuhnya akan membentuk resistensi terhadapnya. Namun, resistensi ini jauh lebih lemah daripada apa yang terbentuk terhadap pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar daripada dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er menemani satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekelompok udara yang ditelan ke perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terekspos, dan nada suaranya mengandung kemalasan yang menggoda. Sudah ada peningkatan. Namun, saya masih jauh dari tingkat bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah dari tingkat pertama. Tubuh energi mulai sekarang secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu tubuh energi dengan kekuatan Douzun bintang 6 atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu. Sun Er tersenyum manis saat menjelaskan situasinya. Senyumnya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Seharusnya butuh 1 bulan atau lebih. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab. Masih ada 1 bulan lagi, ya, Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum ketika dia berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang itu sekarang." Mereka yang bisa memasuki makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Terlebih lagi, keberadaan yang telah mencapai level itu akan jarang ditemukan di level pertama. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, maju selangkah, dan dengan cepat menuju ke bagian terdalam makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya.
Meskipun dunia ini membosankan, setiap tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat ketika dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang padat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan merasakan tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, makam surgawi muncul tanpa akhir. Dunia di makam surgawi sangat sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup keras. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat dinding energi di ujung pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi, yang sepertinya mengalir turun dari tepi langit. Perasaan lelah perjalanan menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih kurus. Namun, matanya yang hitam pekat berisi kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan intervensi Sun Er setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi bintang 6 Dou Zun dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya Dou Zun bintang 5. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou apapun, dia akan mendapatkan manfaat dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Dou Zun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin pertukaran plus menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa dari 6 badan energi bintang yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan GG, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menembus ke tingkat bintang keenam. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Dou Qi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya daripada yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang naik level di sana. Sun Er melihat tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum memutar kepalanya. Dia tersenyum saat dia memberi Xiao Yan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Dou Qi di dalam tubuhnya berada dalam kondisi penuh. Dia akan dapat melakukan terobosan ke bintang ke-6 kapan saja. Namun, aura seseorang akan berakhir tidak stabil ketika naik level, dan tidak cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Dou Zun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya dapatkan di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu energi menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 ke bintang ke-7. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan menyapu matanya ke sekelilingnya ketika dia melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan sekelompok Dou Qi mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Ini menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan menutup matanya dan berusaha untuk terobosan, jari-jari kaki Sun Er menekan tanah. Tubuhnya melayang ke sebuah batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki ditangkap di dalam hatinya. Setelah keheningan keduanya, tanah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Setelah keheningan yang mati ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba mengalir.
Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Karena kamu di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini?" Petik 2. Haha, kamu layak memiliki garis keturunan ilahi dari klan Gu. Persepsi seperti itu memang terpuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, dua sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. Bab 1344, Hun Ya, Hun Li. Dua sosok berjubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. Itu Hun Ya dari klan Hun. Hun Ya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hun Ya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan penghalang sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, saya benar-benar ingin tahu keributan seperti apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika Anda, seorang anggota klan dengan garis keturunan ilahi, mengalami kecelakaan. Hun Ya tertawa. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu, api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit untuk berurusan denganmu. Oleh karena itu, targetku kali ini bukanlah kamu tapi dia. Hun Ya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, sebenarnya 1 bulan yang lalu, aku merasakan kalian berdua melalui mata spiritualku. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa dingin, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu. Hun Ya tersenyum. Sebuah busur dingin diangkat ke wajahnya yang pucat. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dipahami. Orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk ketika dia mendengar perintah ini. Dia melepas dupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu dianugerahkan oleh orang-orang itu. Hun Ya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, aku sadar bahwa kekuatanmu sangat hebat. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir 2 bintang 8 Dozuns ketika mereka menyerang bersama. Petik 2. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas berlama-lama di matanya. Bang! Pria bernama Hun Li itu menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan nyala api kemasan. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hun Li menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia mengepalkan tinjunya tepat seperti yang telah dilempar ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hun Li terhuyung 2 langkah ke belakang. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Hun Li tidak marah. Senyum abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya berkelebat, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area sampai dengan cepat mulai terdistorsi. Menghadapi serangan ganas Hun Li, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin palem yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah mengenai tubuh Hun Li, dia akan gemetar hebat. Hun Li tampaknya menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang mengamuk sedang mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Itu mungkin tampak garang, tetapi itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hun Li kembali dengan telapak tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya.
Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hihi, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indramu setajam ini. Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa sambil melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini disertai dengan auman naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerang Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan cermat, seseorang mungkin menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam pekat itu mengalir deras. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia menyadari bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya mengernyitkan alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Douzun bintang 8. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa-jiwa menjadi tidak ada apa-apa sebelum pekikan menyedihkan mereka bisa dipancarkan. Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Jarak pandang di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan Hun Li ketika angin menyapu. Kakinya terhuyung-huyung ke belakang melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu menunjukkan kepucatan samar di atasnya. Meskipun Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang sampai dia mundur setengah langkah. Perasaan mati rasa sedikit muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hun Ya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hun Ya saat dia dengan dingin berteriak. Hihi, Nona Sun Er tidak perlu khawatir, Hun Ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba melirik ke bawah. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Doqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kita tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tetapi mereka tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi Douzun bintang 6. Hun Ya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah ketika dia mendengar tangisan Hun Ya. Sosoknya yang cantik melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Douzun. Ketika sejumlah dari mereka berkumpul, bahkan Sun Er tidak dapat bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Hun Ya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hun Ya. Api emas tersapu, dan rantai itu hancur di tengah beberapa suara dentang. Wanita ini, kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat itu pecah dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya,
dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan sedang berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang padat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak emas panjang yang mengandung energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Itu tanpa ampun menembak Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin yang tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Ketika kegilaan ini muncul dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Saat telapak tangan dilempar keluar, bola cahaya hitam gelap yang mengerikan mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bab 1345, Maju ke Bintang 6 Bola. Cahaya hitam pekat itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tanpa ampun bertabrakan dengan Hun Li, yang berada di dekat. Sungguh pembalasan yang menakutkan oleh bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam membesar dengan cepat di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak menyangka orang ini tanpa ragu melepaskan skill Dou yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam melakukan kontak dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam pekat Doqi. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zai Xing. Huff. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya menemui beberapa perlawanan. Doqi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis-mendesis. Setelah masuknya Doqi, lengan baju Hun Ya hancur dengan suara robekan. Tetesan darah kental merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah ketika dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Sebuah kebrutalan melintas di mata Hun Li ketika pikiran ini muncul di hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan tajam yang menyedihkan. Energi yang menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana cahaya hitam itu dikeluarkan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir Great Heaven Creation Palm, tapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, memancarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hun Ya yang mundur dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Guru, darah dan Doqi di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Organ-organnya tampak terguncang hingga posisinya tergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu sudah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Matanya yang cantik melirik Hun Li, yang telah terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan jabat tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu tanpa ampun bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Pada saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya.
Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan saat tombak emas dengan kejam menembak ke arah kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak mengenai kepala Hun Li, tiba-tiba angin bertiup. Itu sangat menghantam tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari kekuatan ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit. Alih-alih kepalanya, bahunya akhirnya menerima serangan itu. Uff! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan cara seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya ketika dia melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Luka seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah sepenuhnya terkikis oleh nyala api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara apapun ketika Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang hampir kehabisan nafas. Dia menatap Xiao Yan dan Sun Er dengan kejam saat dia berbicara. Dengan suara yang padat, kau ingin pergi. Sun Er dengan dingin tertawa ketika dia melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tak terhitung jumlah tubuh spiritual yang tampak ganas melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan, ketika mereka masih berada 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan diri sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat untuk melarikan diri. Sun Er merajut alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar melintas di luar tempat itu. Setelah itu, mereka memasuki tirai. Keduanya jelas adalah Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat bahwa wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan GG, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Dou Qi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan keterampilan Dou kelas Tian telah menghasilkan serangan balasan. Saya akan baik-baik saja setelah saya pulih untuk sementara waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan mereka berdua. Kita harus mengambil nyawa mereka saat kita bertemu dengan mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Dou kelas Tian, serangan menyelinap itu akan berhasil. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam sia-sia. Terlebih lagi, anjing yang tenggelam ini adalah bajingan, Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Gelombang Dou Qi berfluktuasi di matanya seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. 6 bintang Douzun. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah dikurangi. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan GG, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi, Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. Iya, Xiao Yan memejamkan matanya setelah mengucapkan kata itu. Napasnya stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, Sun Er perlahan berdiri.
Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiaoyan. Wajahnya sedingin es saat Dou Qi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Xiaoyan tersenyum saat merasakan Dou Qi yang seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan lonjakan kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Xiaoyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Douzun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan GG, selamat, Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terobosan ke bintang ke-7. Petik 2. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah saat aku dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun yaitu, Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara tulangnya yang berderak dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dirawat adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan terkikik pelan. Jika Xiaoyan GG dilatih seperti ini sejak muda, kamu mungkin sudah mencapai kelas Douzeng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Douzeng. Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai tipis. Sun Er, yang ada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi.